Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Learning Arabic with Muhammad Pakihun. Ini merupakan video ketiga dalam seri pembelajaran bahasa Arab lanjutan. Pada video ketiga ini, kita akan membahas tentang jar dan majrur bagian kedua. Pada video sebelumnya, kita sudah menambahkan satu unsur lagi dalam kalimat kita yang namanya jar dan majrur. Jar itu huruf jar, majrur itu kata benda yang dimajrurkan oleh huruf jarnya. Nah, ini merupakan jumlah fi'liyah. Dhahaba Ali ilal masjidi. Dhahaba itu adalah fi'il atau kata kerja yang tidak perlu objek. Tidak perlu objek maksudnya walau tanpa objek dia sudah memberikan makna yang cukup, yang sempurna. Dhahaba Ali. Ali telah pergi. Misalnya kita bertanya, Ali kemana? Dhahaba Ali. Ali telah pergi. Itu sudah cukup. Tapi dalam berbahasa tentu kita ingin lebih lengkap, lebih detail dalam menyampaikan pesan. Dhahaba Ali ilal masjidi. Nah, jangan kita menyangka bahwa jar dan majrur ini hanya khusus dalam jumlah fi'liyah saja, atau hanya karena jumlah fi'liyahnya menggunakan fi'il yang tidak membutuhkan objek saja. Tidak. Jar dan majrur ini merupakan unsur kalimat yang akan sering sekali kita temukan dalam teks-teks bahasa Arab, dalam pembicaraan bahasa Arab. Nah, berarti unsur jar dan majrur ini juga bisa kita gunakan dalam kalimat yang diawali kata benda, jumlah ismiyah. Apa unsur dari jumlah ismiyah? Yaitu mubtada kemudian khabar. Mubtada yaitu kata yang menjadi pokok pembicaraan atau kata yang menjadi pemula pembicaraan kita, yang menjadi permulaan kalimat kita. Khabar yaitu penjelasan terhadap mubtada tersebut atau berita yang menjelaskan mubtada tersebut. Nah, contoh jumlah ismiyah yang pernah kita buat adalah seperti ini. Ana itu mubtada'nya, awal kalimatnya, lalu kita jelaskan imam. Ana imam, saya imam, saya adalah imam. Bisa juga saya itu adalah kata yang menjadi permulaan kalimat. Imam itu adalah berita tentang ana tersebut, ya. Begitu logikanya. Anta makmum. Ini pernah kita buat contohnya. Anta makmum. Anta kamu, makmum orang yang mengikuti imam. Anta makmum. Kamu adalah orang yang mengikuti imam. Anta itu kata yang menjadi pemula kalimat kita atau kata yang menjadi permulaan kalimat kita. Makmum itu penjelasan terhadap kata anta tersebut, ya. Lalu bagaimana dengan kalau penggunaan jar dan majrur? Nah, seperti ini. Ana fil masjidi. Ya, ana fil masjidi. Ana adalah kata yang menjadi permulaan kalimat kita. Ya, bahasa Arabnya mubtada. Fil masjidi adalah beritanya, berita tentang ana tersebut, atau kabar tentang ana tersebut. Ana fil masjidi. Saya di masjid. Di masjid itu adalah berita atau kabar, penjelasan untuk kata ana tersebut.
maka namanya khabar. Contoh lainnya untuk jar dan majrur. Ana fil baiti. Ana fil baiti. Saya di rumah. Saya di rumah. Saya mubtada'nya, fil baiti khabarnya. Khadijah. Khadijah fil baiti. Khadijah mubtada'nya atau permulaan kalimatnya fil baiti, kata yang menjelaskan keadaan si Khadijah fil baiti. Utsmanu min Indonesia. Utsman min Indonesia. Utsman dari Indonesia. Utsman dari Indonesia. Utsman adalah kata yang menjadi permulaan kalimat kita. Min Indonesia adalah unsur atau suatu jar majrur yang menjadi penjelasan terhadap kata Utsman yang menjadi mubtada'nya. Ali min Sudan. Aliyun min Sudan. Ali mubtada'nya, min Sudan khabarnya. Ali dari Sudan. Umar alal kursi. Umar alal kursi. Umar mubtada'nya, alal kursi khabarnya. Umar itu adalah kata yang menjadi permulaan kalimat kita. Bahasa Arabnya mubtada', alal kursi penjelasan atau kabar tentang si Umar. Khobar namanya. Bahasa Arabnya khobar. Nah itu. Jadi jar dan majrur itu juga bisa kita gunakan dalam jumlah ismiyah. Bukan hanya dalam jumlah fi'liyah yang kata kerjanya tak membutuhkan objek seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Bukan seperti itu. Tapi bisa juga dia untuk jumlah ismiyah. Bebas. Sesuai dengan kalimat kita. Dan jar dan majrur ini merupakan unsur kalimat yang akan sangat sering kita temukan dalam bahasa Arab. Nah ya, ana mubtada'nya, imam khabarnya, anta mubtada'nya, ma'mum khabar dari mubtada'nya. Ana mubtada'nya, fil masjidi khabar dari mubtada'nya. Ana mubtada'nya, fil baiti khabar dari mubtada'nya. Mubtada'nya yaitu ana. Khadijah mubtada', fil baiti khabar mubtada'. Mubtada'nya Khadijah. Utsman min Indonesia. Utsman mubtada', min Indonesia khabar. Ali mubtada', min Sudan khabar. Umar mubtada', alal kursi khabarnya. Jadi jar dan majrur juga bisa untuk jumlah ismiyah. Bukan hanya untuk jumlah fi'liyah saja. Ya. Sesuai dengan kalimat kita. Kalau kita menggunakan misalnya di rumah, apa saja kata yang kalimat kita yang menggunakan di misalnya, ya bisa kita buat seperti itu. Nah, sekarang untuk melatih teman-teman semuanya, buatlah jumlah ismiyah dari kalimat bahasa Indonesia berikut. Yang pertama yaitu saya ustadz, kamu murid, saya di rumah, kamu di masjid, Umar di musola, Roni dari Amerika. Nah, silakan buatkan kalimat bahasa Arabnya untuk melatih kemampuan kita. Karena yang namanya bahasa itu skill, kemampuan, dan kemampuan itu butuh latihan, bukan sekedar teori. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.